Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nuraliza. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai jenis-jenis konstruksi jembatan. Yang pertama ada jembatan gelagar atau beam bridge. Beam bridge atau juga yang dikenal sebagai jembatan girder adalah tipe jembatan yang paling umum digunakan di dunia. Jembatan ini terdiri dari balok-balok panjang atau gelagar yang disusun secara horizontal untuk menopang beban di atasnya. Gelagar ini biasanya terbuat dari beton betulang, baja, atau kayu. 3 keunggulan jembatan gelagar. Yang pertama, struktur yang sederhana. Konstruksi jembatan gelagar memiliki struktur sederhana namun mampu menahan beban dengan baik. Kemudian, biaya pembangunan. Pembangunan jembatan gelagar cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis konstruksi jembatan lainnya. Kemudian, perawatan yang mudah dan ekonomis. Jembatan gelagar memerlukan perawatan yang relatif mudah dan ekonomis untuk mempertahankan kekuatan strukturnya. Keterbatasan jembatan gelagar. Yang pertama, keterbatasan rentang jarak. Jembatan gelagar memiliki keterbatasan dalam rentang jarak yang dapat melintasi sungai maupun lembah. Dapat terpengaruh oleh gaya. Konstruksi jembatan gelagar rentan terpengaruh oleh gaya lateral seperti angin maupun gempa bumi. Tingkat kemacetan lalu lintas. Pada jembatan gelagar dengan lintasan tunggal, kemacetan lalu lintas bisa terjadi akibat pertemuan arus kendaraan dari arah berlawanan. Penerapan jembatan gelagar. Keterbatasan rentang jarak. Konstruksi jembatan gelagar sering diterapkan untuk melintasi sungai maupun jalan kecil di pedesaan ataupun perkotaan kecil. Kemudian jalur pejalan kaki dan sepeda. Jembatan gelagar cocok digunakan untuk jalur pejalan kaki dan sepeda yang tidak memerlukan lebar jalan yang besar. Kemudian yang terakhir, jembatan penyeberangan jarak pendek. Untuk menyeberangi sungai maupun jalan dengan jarak pendek, konstruksi jembatan gelagar dapat menjadi pilihan yang tepat. Contoh penerapan jembatan gelagar. Yang pertama ada jembatan Golden Bridge di San Francisco dan jembatan Suramadu di Surabaya. Yang kedua ada jembatan lengkung atau arch bridge. Arch bridge merupakan tipe jembatan yang menggunakan lengkungan sebagai struktur utama untuk menopang beban. Lengkungan ini biasa terbuat dari beton betulang maupun batu bata. Keunggulan jembatan lengkung. Yang pertama, kekuatan struktur. Kekuatan jembatan lengkung didukung oleh gaya lengkung yang memungkinkan untuk menahan beban dengan baik. Kemudian estetika yang menarik. Bentuk lengkung jembatan memberikan nilai estetika yang memperindah pemandangan di sekitar. Kemudian tahan gempa dan beban angin. Konstruksi lengkung memberikan ketahanan terhadap gempa dan beban angin yang cukup baik. 3 pertimbangan desain jembatan lengkung. Pertama, penentuan lebar lengkung. Lebar lengkung harus dipertimbangkan agar mampu menopang beban dengan optimal. Kemudian, material konstruksi. Pemilihan material harus diperhatikan kekuatan, elastisitas, dan daya tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian yang terakhir, perencanaan fondasi yang tepat. Fondasi harus direncanakan dengan baik agar mampu menahan beban jembatan dengan aman dan stabil. Penerapan jembatan lengkung. Yang pertama ada jembatan Sydney Harbour di Australia, kemudian ada jembatan Hellgate di New York City, dan jembatan Fort Bridge di Scotland. Yang ketiga ada jembatan rangka atau truss bridge. Truss bridge merupakan tipe jembatan yang menggunakan rangka sebagai struktur utama untuk menopang beban. Rangka ini terdiri dari batang-batang lurus yang dihubungkan dengan sendi pada titik-titik tertentu, sehingga membentuk segitiga-segitiga kecil. Segitiga-segitiga inilah yang memberikan kekuatan dan kekuatan pada jembatan. 3 keunggulan jembatan rangka. Yang pertama, kekuatan dan ketahanan. Konstruksi jembatan rangka memiliki kekuatan yang tinggi dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian, fleksibilitas desain. Dapat didesain sesuai kebutuhan dan memiliki fleksibilitas dalam variasi bentuk dan ukuran. Yang terakhir, efisiensi material. Mampu menggunakan material dengan efisien, mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Proses konstruksi jembatan rangka. Yang pertama, perencanaan. Proses awal yang meliputi perhitungan matang terhadap kebutuhan material dan desain jembatan. Kemudian, pembuatan komponen. Pembuatan bagian-bagian jembatan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Yang terakhir, pemasangan dan pengujian. Pemasangan komponen-komponen jembatan serta pengujian kekuatan dan ketahanan.
Jembatan rangka. Contohnya ada Fort Bridge di Skotlandia dan Bay Panjang Railway di Cina. Yang keempat, jembatan gantung atau suspension bridge. Suspension bridge atau yang dikenal juga dengan jembatan gantung merupakan tipe jembatan yang menggunakan kabel utama untuk menopang beban. Kabel utama ini dihubungkan dengan menara-menara di kedua ujung jembatan. Dan dari kabel utama ini digantung batang-batang vertikal atau hanger yang menopang dek jembatan. Keunggulan jembatan gantung. Yang pertama, kekuatan struktur yang optimal. Konstruksi ini memiliki kekuatan struktur yang optimal untuk menopang beban jembatan dengan panjang yang besar. Kemudian penahan gempa yang baik. Mampu menahan guncangan dari gempa bumi yang baik, membuatnya menjadi pilihan yang aman di daerah rawan gempa. Fleksibilitas dalam desain. Dapat didesain dengan fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk melintasi lembah yang dalam maupun sungai yang lebar. Tahan terhadap angin kencang. Mampu bertahan terhadap tekanan angin kencang dengan lebih baik dibandingkan konstruksi jembatan lainnya. Yang kelima, jembatan kabel tetap atau cable stayed bridge. Cable stayed bridge merupakan tipe jembatan yang menggunakan kabel-kabel untuk menopang dek jembatan. Kabel-kabel ini menghubungkan dek jembatan dengan menara atau pilon yang tinggi, menciptakan struktur yang kokoh dan estetik. Prinsip utama cable stayed bridge merupakan menggunakan kabel-kabel tegang untuk menopang dek jembatan. Jembatan ini memiliki keunggulan dalam menahan gaya lateral dan memiliki ketampilan estetika yang menarik. Pendukung utama jembatan ini adalah menara yang menjulang tinggi dan kabel yang menopang dek jembatan. Desainnya memungkinkan untuk membuat bentang bebas yang panjang tanpa menara tengah sehingga cocok untuk lintasan sungai yang lebar. Proses pembangunan jembatan ini memerlukan teknologi dan perhitungan yang cermat untuk menjamin kekuatan struktur jembatan. Konstruksi jembatan ini memerlukan biaya pembangunan yang lebih tinggi namun memiliki umur ekonomis yang panjang. Keenam, ada jembatan cantilever atau cantilever bridge. Yang keenam ada jembatan cantilever atau cantilever bridge. Cantilever bridge adalah tipe jembatan yang menggunakan struktur cantilever sebagai elemen pendukung utamanya. Cantilever adalah struktur yang menjulur horizontal ke udara, hanya ditopang pada satu ujungnya. Keunggulan jembatan cantilever. Yang pertama, stabilitas dan keandalan. Jembatan cantilever menawarkan stabilitas yang tinggi dan keandalan yang baik karena strukturnya yang terintegrasi dengan kokoh. Panjang rentang yang besar. Konstruksi jembatan cantilever dapat menjangkau rentang yang besar tanpa perlu tiang penyangga di tengah sungai maupun lembah. Fleksibilitas desain. Desain jembatan cantilever memungkinkan untuk fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan kebutuhan struktural. Penerapan jembatan cantilever. Yang pertama, jembatan utama di sungai besar. Jembatan cantilever sering digunakan sebagai jembatan utama di atas sungai besar atau lembah yang membutuhkan rentang yang besar. Kemudian jembatan kereta api. Konstruksi jembatan cantilever sering digunakan untuk jembatan kereta api dikarenakan kemampuannya menahan beban yang besar. Kemudian jembatan penghubung pulau. Jembatan cantilever cocok digunakan sebagai jembatan penghubung antara pulau dengan rentang yang besar dan beban lalu lintas yang tinggi. Yang ketujuh ada jembatan penyangga atau abutment bridge. Karakteristiknya, struktur penyangga yang kuat. Jembatan penyangga memiliki struktur penyangga yang dirancang untuk penopang beban jembatan dengan kuat dan kokoh. Peran jembatan penyangga dalam keselamatan. Jembatan penyangga memegang peranan sangat penting dalam memastikan keselamatan pengguna jembatan, sehingga keandalannya perlu dijaga. Pengaruh lingkungan terhadap jembatan penyangga. Faktor lingkungan seperti air dan tanah dapat mempengaruhi kondisi jembatan penyangga, sehingga perlu memperhatikan khusus dalam perancangan. Yang terakhir, material konstruksi jembatan. Pemilihan material konstruksi untuk jembatan penyangga harus memperhatikan kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan faktor lingkungan lainnya. Metode konstruksi. Yang pertama, pendukung struktur jembatan. Proses konstruksi jembatan penyangga melibatkan pendukung struktur yang dirancang untuk menopang beban jembatan dengan aman.
Kemudian pemasangan konstruksi jembatan. Metode pemasangan konstruksi penyangga harus memperhatikan kestabilan dan keamanan struktur jembatan penyangga. Pengujian keandalan jembatan. Setelah konstruksi selesai, jembatan penyangga harus menjalani pengujian untuk memastikan kinerjanya sesuai standar keselamatan atau tidak. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan jembatan. Perawatan berkala diperlukan untuk memastikan jembatan dalam kondisi baik dan aman digunakan.